Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Shalihin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik, hidayah serta pertolongan darinya, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih kita membaca kitab Aktsar min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, lebih dari 1000 amalan sunnah sehari dan semalam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid Al-Husainan rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada sunnah ketika bangun tidur. Sunnah ketika bangun tidur. Saya menyebutkannya itu lebih dari 5, betul? Betul tidak? Pertanyaan saya, mana hadiah tadi? Siapa yang lengkap catatannya? Ah, itu dia. Apa ini, kalender ya? Yang belum punya kalender nih lumayan gratis. Siapa yang lengkap catatannya? Akhwat muslimah, ada yang lengkap catatannya? Lengkap aja dulu, lengkap. Hah? Tapi lengkap. Hah? Yang benar. Nah. Kalau memang lengkap, saya mau tanya nih. Yang saya sebutkan selain daripada 5 di sini, satu aja. Bukan itu. Kenapa? Apa? Apa? Disunnahkan berwudu sebelum tidur. Di sini ada enggak? Enggak ada kan? Saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sebutkan kan? Berarti memang lengkap. Ini kasih hadiahnya. Mudah pertanyaan saya tuh. Ya, mahasiswa tuh paling senang kalau saya kasih soal. Ya, gampang. Ya. Baik. Ada 11 ya. Kalau yang dibawakan beliau di sini itu ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah yang kedua, yaitu sunnah keluar dan masuk kamar mandi, yaitu dukhul wa khuruj minal hammam, keluar masuk kamar. Kenapa keluar masuk? Bukankah masuk keluar yang benar? Masuk dulu baru keluar kan? Ini kok keluar dulu baru masuk ini? Ini gimana bahasanya ini? Ya, jadi harusnya sunnah masuk dan keluar harusnya. Ini keluar, masuk. Ya, Jadi matuse
Mari ngono. Masuk lagi. Betul lagi. Ya. Di sini ada dibawakan 3, nanti akan saya ambilkan dari kitab yang lain. Ya. Yang mana dari kitab yang lain itu ada disebutkan sekitar 8. Ya, diantaranya 3 disebutkan di sini. Taib. Kita mulai dari apa yang dibawakan oleh penulis di sini. Sunnah yang berkaitan dengan keluar masuk kamar mandi. Kenapa itu perlu diperhatikan jamaah? Karena kita itu sangat tidak bisa lepas dari yang namanya hammam, kamar mandi. Ya, pasti masuk ke dalam kamar mandi. Entah itu untuk menunaikan hajat baik berupa kita mandi ataupun menunaikan hajat-hajat yang lainnya. Nah, di saat itu ada adabnya. Ada sunnah yang perlu untuk diperhatikan. Agar dalam kita buang hajat saja itu mendapatkan pahala. Bayangkan loh, kita mau buang hajat ini diperhatikan sama syariat supaya mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar buang hajat, tapi ada sunnahnya supaya apa yang kita lakukan itu berpahala. Kita baca di sini terlebih dahulu. Yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini yaitu masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ya, masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Hal ini berkebalikan dengan kita masuk rumah dan keluar rumah. Kalau masuk rumah itu dengan kaki kanan, keluar itu dengan kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Beda halnya ketika berkaitan dengan hammam. Hammam kebalikannya, kamar mandi. Masuk kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kenapa demikian? Umumnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika melakukan perkara yang baik-baik, beliau mengawali dari sebelah kanan. Beliau mulai dari sebelah kanan. Berwudu kita disunahkan dari sebelah kanan. Ustaz, gimana kalau saya wudunya ternyata lewat kiri? Wudunya sah, tapi kurang afdol aja. Itu aja. Wudunya sah tapi kurang afdol. Bukan wudunya tidak batal. Ya. Bukan wudunya batal. Wudunya sah tapi tidak afdol aja. Karena Nabi memulainya dengan apa? Sebelah kanan. Ya. Karena ketika Nabi menyebutkan akhir dari masalah berwudu itu ala wajhi tartib. Ya. Yang diperhatikan itu bukan kanan kirinya, tapi ala wajhi tartib itu sesuai dengan urutannya. Ya, tangan dulu, kemudian baru setelah itu kumur-kumur, cuci muka, baru membasuh mencuci tangan sampai siku, kemudian baru kepala. Nah, ala wajhi tartib. Ya, yang salah itu muka dulu baru tangan, itu salah. Tapi kalau mendahulukan yang kiri baru kanan, ini sah tapi kurang afdol. Bisa dipahami jemaah? Paham ya? Sama dengan masuk kamar mandi, kanan dulu baru kiri, sah tapi kurang afdol. Itu aja. Ya. Jadi nanti jangan lihat tiba-tiba teman-temannya ada teman wudu pakai kiri dulu, misalkan tangan kiri dulu dicuci baru tangan kanan. Ya. Ini termasuk perkara-perkara yang sifatnya itu ya istihbab namanya itu. Yaitu kita dianjurkan untuk memperhatikannya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam ya benar-benar beliau itu menunjukkan etika yang baik ketika melakukan satu amalan. Nah, Nabi itu kalau melakukan satu perbuatan selalu mendahulukan sebelah kanan. Pakai cincin itu di jari kanan. Nabi pakai baju dari kanan, pakai sandal dari kanan. Kebalikan dari melepas itu dari sebelah kiri. Bisa dipahami jemaah? Tidur pun melalui bagian tubuh sebelah kanan. Makan pakai tangan kanan. Ustaz, kalau nulis pakai tangan kiri boleh. Ya kalau kidal gimana? Tapi kalau makan ya harus pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena Nabi pernah menegur Umair ibn Wahab.
Umair bin Wahab itu ditegur sama Nabi dengan mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, ketika engkau makan bacalah tasmiyah, bismillah, bukan basmalah. Bismillah, tasmiyah. Ya, cukup bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari bagian yang terdekat darimu. Kalau kita makan dalam satu nampan, misalkan nasi mandi, makan dari yang dekat kita, jangan punya orang dicaplok. Beda halnya kalau antum makan kayak misalkan nasi padang yang disajikan, ternyata lauk yang antum pingin itu di depan orang teman antum, tidak apa-apa antum ambil. Karena permasalahannya itu secara jenis dia memiliki jenis yang berbeda dengan satu nampan itu. Ya, tapi kalau antum tipe orang yang tidak ada pantangan, ya makan aja yang ada di dekat kita, itu lebih baik. Jadi mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan keluar itu dengan menggunakan kaki kanan. Sebagaimana yang kata di sini disebutkan oleh penulis yang lain di sini, wan nadharu yujibu qiyasul hammami 'alal khala'ila 'alal masjid. Yang mana ini berkebalikan dengan seorang ketika dia masuk ke dalam masjid. Berbalik. Kita masuk dengan kaki kanan, keluar nanti dengan kaki kiri. Taib, itu adab yang pertama. Yang kedua, yaitu berdoa ketika masuk kamar mandi. Kapan doa ini dibaca? Doa ini dibaca bukan di dalam tapi di luar. Saya contohkan begini ya. Ini kamar mandi nih. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk. Bukan masuk dulu nanti baru Allahumma inni, dalam itu namanya. Di luar baru masuk. Itu yang betul. Ya. Jadi kita mau masuk nih, baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Jangan nanti bismillah lagi. Ya. Cukup baca doa itu toh. Jadi dibacanya di luar. Ya. Begitu pula nanti adab yang ketiga ini, antum keluar bacanya di luar, bukan di dalam. Di luar juga bacanya. Karena tidak boleh baca di dalam itu. Seorang tidak boleh membaca apa-apa di dalam itu. Jangankan membaca, ngobrol di dalam, nanti ada adabnya saya sebutkan. Ngobrol di dalam toilet itu tidak boleh, coba. Tidak boleh. Karena kan model toilet sekarang itu ya, atapnya itu, atasnya itu temboknya kan setengah tau kan? Setengah. Akhirnya itu ya bisa ngobrol bisnis. Lah apa bisnis mujak? Ya. Aduh, pelanggan nih enggak wakai ngobrol di kamar mandi itu. Jangankan itu baca doa, ngobrol aja enggak boleh dalam kamar mandi itu. Ya, apalagi ngerumpi. Ya. Ngerumpi. Biasanya ibu-ibu tuh kalau pergi ke apa namanya itu? Kan masuk ke ada water close, ada WC, ada apa namanya? Toilet. Apa bedanya WC sama toilet? Ya. Kalau yang ada tempat buang airnya itu namanya apa? WC kan? Tapi kalau nggak ada toilet kan? Toilet itu biasanya umumnya itu ada ininya kan? Ada wastafelnya ya, biasanya ibu-ibu kalau pakai wastafel itu untuk make up itu loh. Nah, biasanya itu. Itu lagi perbaiki make up. Itu sambil ngerumpi itu. Lalu foto tanggamu itu, kayaknya baru beli barang kredit itu katanya. Ngerumpinya di kamar mandi juga. Jadi baca doanya itu di depannya baru masuk. Begitu pula nanti keluar. Ya. Ketika keluar baru membacanya di luar, bukan di dalam. Ya, apa sih manfaat kita disuruh untuk berdoa ketika kita hendak masuk ke dalam kamar mandi? Sebelumnya disebutkan oleh para ulama di antara manfaat kenapa kita itu disuruh untuk
Disuruh untuk berdoa ketika kita hendak masuk ke dalam kamar mandi agar syaitan yang ada di dalam situ tidak bisa melihat aurat kita. Karena kita meminta perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Makanya kita masuk kamar mandi itu disuruh berdoa, memohon kepada Allah. Coba lihat, kata Nabi SAW di sini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan perempuan. Syaitan laki-laki itu menggoda perempuan yang masuk ke dalam toilet. Adapun syaitan perempuan menggoda laki-laki yang masuk ke dalam toilet. Digoda. Apa sih kok digodanya? Disuruh melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalamnya. Di antaranya itu nanti melihat aurat kepada manusia tersebut. Hanya kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Begitu pula ketika keluar, kita disuruh berdoa dengan doa ghufranaka. Aku memohon ampunan kepadamu. Itu dalam rangka untuk kita memohon ampun kepada Allah terkait apa yang kita lakukan di dalam kamar mandi, di dalam toilet tersebut. Karena banyak orang masuk kamar mandi itu aneh-aneh perbuatannya. Ya, manusia ini banyak yang melakukan perbuatan aneh-aneh di dalam kamar mandi. Makanya ketika keluar disuruh beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan di dalam sana. Ya. Kadang ada orang masuk toilet itu sambil ngerokok lah. Kenapa ngerokok di toilet itu? Saya tuh tidak pernah ngerokok. Saya mau tanya dulu, kenapa orang suka ngerokok di toilet itu? Enak ya? Nikmat gitu ya? Hah? Apa sih enaknya itu? Ngerokok di toilet gitu kan? Apa namanya? Selama saya melihat orang ngerokok itu, saya tidak pernah melihat orang ngerokok. Nggak tahu ya kalau yang lainnya. Saya tidak pernah melihat orang ngerokok itu pakai tangan kanan. Gaya itu pakai tangan kiri. Kenapa sih? Ada nggak orang ngerokok tuh baca bismillah? Hah? Siapa yang pernah ngerokok baca bismillah? Saya kasih hadiah. Ada? Bismillah. Iya. Ada nggak orang ngerokok itu baca bismillah gitu kan ya? Selesai ngerokok satu batang, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada atau tidak? Nah, yang saya sampai sekarang tuh heran tuh. Saya punya teman-teman itu, kadang-kadang kalau saya pinjam toiletnya tuh kok bau rokok gitu loh. Keluar tuh rokok mereka di dalam itu. Kenapa ya? Apa enaknya ngerokok di kamar mandi itu? Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya itu, apa enaknya ngerokok di dalam kamar mandi? Padahal sudah ruangannya pengap, sempit gitu. Sirkulasi udara juga tidak bagus. Ya. Itu dia kena dua hal loh. Dia sebagai perokok aktif juga perokok pasif dia itu. Dia ngebuang, dia hisap lagi. Makanya aneh. Ya, akan berdoa kepada Allah sebelum masuk itu. Nanti keluar tuh berdoa. Karena banyak hal-hal yang kita lakukan itu di dalam kamar mandi itu. Ya, mungkin kita tidak ngerti apa yang dilakukan oleh masing-masing individu. Intinya kita disuruh untuk berdoa. Taib. Ya. Nah, di sini kata Syekh, masuk dan keluar kamar mandi termasuk rutinitas manusia yang terjadi berkali-kali dalam kehidupannya sehari semalam. Maka perlu untuk memperhatikan adab. Perlu. Ya, ini baru 3 disebutkan di sini. Nih saya tambah nih.
Ya. Yang keempat, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Fatih Sayyid Nida, adab yang keempat, ketika seorang hendak masuk ke kamar mandi itu mereka mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah. Jadi bismillah, setelah itu baca doa baru masuk. Ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu masuk pakai kaki kirinya. Ya. Jadi disunahkan untuk membaca tasmiyah, membaca doa. Nanti kaitannya, nanti rentetannya dengan membaca doa. Kenapa demikian? Nih, saya sebutkan tadi kan syaitan itu ingin melihat aurat manusia, betul tidak? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib dan juga datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan satar atau sitrun ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al khala'a an yaqula bismillah. Penutup antara auratnya Bani Adam dengan pandangannya jin, yaitu dengan dia membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau nggak baca itu, itulah yang bisa menyebabkan syaitan bisa melihat aurat kita. Makanya kenapa disuruh baca doa, biar tidak kelihatan auratnya. Karena ingat ya jamaah ya, jin itu ada yang berhasrat kepada manusia. Ada yang berhasrat kepada manusia. Bagaimana cara dia berhasrat? Dia melihat auratnya. Setelah semakin tinggi auratnya, semakin tinggi hasratnya, itulah yang menyebabkan dia nanti mengganggunya dalam bentuk ditindih itu. Ditindih. Mohon maaf deh. Pernah nggak panjenengan itu mengalami malam-malam itu kemaluannya kok kayak ada yang ganggu? Iya, bocil. Iki beneran kan iki? Jomblo itu loh. Hah? Salah satunya itu. Salah satu sebab mimpi basah itu karena dia diganggu sama jin itu. Beda itu. Mimpi itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan ihtilam. Ihtilam ini bunga-bunga tidur. Umumnya bunga-bunga tidur ini disebabkan karena rutinitas kita di pagi hari. Ke bawah sampai tidur. Makanya ada orang ngigo itu. Salah satu sebabnya. Ya. Yang kedua, ada disebut dengan ru'yatun minasyaiton, mimpi yang disebabkan karena gangguan syaitan. Ini terjadi karena kita tidak mengamalkan adab tidur, salah satunya doa. Syaitan masuk ke dalam mimpi kita. Biasanya syaitan itu diantara bentuk gangguannya dalam mimpi itu kita diperlihatkan, ya mohon maaf nih, aurat dari lawan jenis kita. Ya, kadang-kadang kita bermimpi kita mendatangi dia, seperti itu banyak. Itu karena kita tidak mengamalkan doa atau adab-adab tidur itu. Sedangkan yang ketiga ada namanya ru'yatun minallah, mimpi yang datang dari Allah. Ini bisa didapatkan kalau kita mengamalkan yang namanya adab-adab tidur, baca doa, baca ayat kursi. Ya kan pernah kan sudah saya sebutkan kan, kalau nggak salah pada pertemuan lalu, bedanya antara mbah dukun dengan kita. Kalau mbah dukun itu baca mantra dulu baru ditiup. Kalau kita tiup dulu baru baca doa. Bukan ditiup ya, tapi diludahi sedikit. Jadi kalau misalkan 3 kali itu baca doa, baca ayat kursi, baca 3 surat terakhir dari
3 surat terakhir dari Al-Quran, bisa ditambah dengan ayat terakhir dari Ali Imran, banyak. Tapi minimalnya yaitu baca doa, ayat kursi sama 3 surat terakhir dari Al-Quran. Diusap di seluruh tubuh, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Seluruh tubuh. Nah biasanya orang yang gak mengamalkan ini itu kena nanti itu. Ya, setan itu bermain di dalam mimpinya. Makanya kenapa itu kita disuruh mengamalkan adab-adab itu. Ya. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat tadi membaca apa? Bismillah. Dalam rangka untuk menutup aurat. Ya, menutup aurat. Yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima, ada muta'arri wa kashful aurati amaman nas. Tidak boleh menampakkan aurat di hadapan manusia yang lain ketika buang hajat. Makanya saya termasuk orang yang tidak setuju dengan toilet standing itu. Toilet yang di mall, yang berdiri, yang sampingan itu loh. Ya loh? Itu secara hukum syariat itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Karena dapat melihat aurat yang lain. Bahkan sering kita dapati, coba tak delok nggonmu. Aduh. Ish, gede yo. Nggak boleh. Ya, itu nggak boleh itu. Coba antum lihat toilet di Saudi itu. Nggak ada toilet seperti itu tuh. Ya. Hah? Makanya di kali itu sebenarnya nggak boleh juga. Apalagi perempuan mandi di, waduh, pergi nyuci, pakai batik lagi, kelihatan ininya. Ya. Nabi SAW ketika beliau ingin buang hajat jauh pergi sana, sampai tidak ada yang lihat, ditutup auratnya. Nah kita ndak, ya kita ndak. Makanya sebisa mungkin kalau jenengan itu pas waktu di pusat perbelanjaan, kemudian pingin buang air, yang kemudian di situ ada toilet, misalkan toilet seperti itu satu, kemudian yang tertutup itu, usahakan pakai yang tertutup, itu lebih aman. Yang kedua, itu yang pertama itu tadi lebih aman dari aurat. Yang kedua, lebih menjaga kita dari percikan najis. Karena Nabi SAW pernah bersabda ketika melewati 2 kuburan, Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani illa bikabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Dan sebab mereka diadab bukan perkara yang besar kok, perkara yang sepele sebenarnya. Cuma karena mereka itu tidak perhatian. Yang pertama, yamshi bin namimah. Satunya itu suka ngadu domba. Sohibul qaul, kemana-mana itu bawa ucapan. Ketemu si A ngomongnya begini tentang si B, ketemu si B ngomongnya begini tentang si A. Akhirnya B sama A itu kelahi. Senang dia lihat orang itu kelahi. Hati-hati. Orang seperti ini yang suka mengadu domba, ya, terkena ancaman dari hadis ini. Ingat, ini sifatnya ancaman, bukan mutlak. Kalau dia bertobat, ya bebas dari ancaman ini. Tapi kalau dia bertobat, dia kena dengan ancaman ini. Ya, bisa dipahami ya. Ingat, seluruh ancaman di dalam Al-Quran itu adalah suatu bentuk ancaman yang belum sifatnya mutlak, kecuali kalau sudah dalil mengatakan dia mutlak. Contoh, Abu Jahal di dalam neraka, itu mutlak. Abu Lahab di dalam neraka. Tapi kalau sifatnya misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat syirik mereka kekal di dalam api neraka. Kita dulu pernah berbuat syirik, itu masih sifatnya ancaman. Tapi kalau nggak bertobat baru jadi mutlak. Kalau sudah bertobat, lepas dari ancaman itu. Bisa dipahami ya? Nah, yang pertama gara-gara dia itu suka ngadu domba. Makanya hati-hati, jangan suka ngadu domba.
adu domba gitu kan. Ya. Baik adu domba yang sifatnya apa? Maknawi atau hakiki. Yang maknawi itu seperti ya kita ngadu orang itu kan ngadu domba namanya. Atau ngadu domba beneran domba itu diadu. Ada suka ngadu domba kan? Nggak boleh. Orang yang suka ngadu domba, ngadu ayam, nanti ayam ngadu kita. Antum pernah ngadu jangkrik? Nah, nanti antum diadu sama jangkrik itu. Krik 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 gitu kan. Loh. Apalagi yang suka sabung ayam itu. Ya. Kita kan kalau pas sabung ayam tuh ayo gitu kan. Nah, ayam juga akan bilang gitu nanti, ayo kita lagi diadu itu. Itu nanti terjadi pada yaumul hisab, hari perhitungan namanya. Ya, Ustaz terus gimana caranya saya dulu ngadu jangkrik? Ya. Jangkriknya sudah mati, masa saya harus cari kuburannya? Ya. Kalau anak-anak sekarang nggak ngerti jangkrik kayaknya. Oh, ngertinya gadget anak-anak sekarang itu. Jangkriknya di gadget. Pernah ngadu jangkrik? Nggak pernah? Ngadu ayam pernah? Nggak pernah? Hah? Oh, nggak punya. Kalau dia punya disembelih dia. Ini nih, pernah ngadu jangkrik? Ya di sini nggak ada jangkrik Surabaya kayaknya ya. Jangkrik itu kan di sawah-sawah banyak ya. Sawah, ada jangkrik yang segini, ada yang segini jangkriknya itu. Supaya dia kuat dikasih makan lombok. Ya, itu zaman-zaman dulu seperti itu. Kayaknya bapak-bapaknya juga mantan adu jangkrik dulu nih. Sering Pak? Hah? Taruhan juga kayaknya ya. Itu mata pencaharian dulu itu. Satu jangkrik 100 perak. Iya. Hah? Lu kasih hadiah. Kasih hadiah. Masih 3 Ustaz. Hah? Oh, masih 3. Iya, zaman Ustadz kecil masih. Berapa umurmu? Hah? Lu tuan kau berarti. Ustadz lu 9 tahun. Ya. Nah, jadi sebaiknya itu jangan. Ya, jangan ditampakkan di depan orang ketika kita buang hajat. Karena Nabi SAW beliau itu benar-benar menjauhi kerumunan. Kalau pengen buang hajat itu jauh sana pergi. Ya sekarang kan sudah sistemnya itu toilet kan ya, di mana-mana toilet, di kamar di masjid ada toilet. Usahakan cari yang tertutup biar lebih aman. Ya. Nah, yang kedua tadi, kenapa dia diadab di dalam kubur? Yaitu salah satunya karena dia adalah orang yang tidak pandai menjaga dirinya ketika buang hajat. Ketika dia pipis, percikannya kena pakaiannya. Padahal pakaian itu dipakai sholat. Sah nggak sholatnya? Sah tidak? Sah atau tidak? Pakai orang sholat terkena najis pakaiannya. Kalau dia tidak tahu, dia diampuni. Tapi kalau dia tahu dia sengaja, dia berdosa, sholatnya tidak sah. Suruh ulang sholatnya. Gimana menggunakan pakaian yang enggak? Sholat dengan pakaian bernajis. Makanya kita disuruh untuk benar-benar memperhatikan hal ini. Ketika buang hajat, itu usahakan pakaian itu jangan sampai terkena percikannya. Ya. Kita ini suka sembrono Jawa. Suka sembrono, hati-hati. Jangan sampai sholat yang selama ini kita lakukan tidak diterima oleh Allah lantaran karena kita tidak perhatian di dalam menunaikan hajat di dalam kamar mandi. Ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Taib, itu yang keberapa tadi? Yang keenam.
Ya. Ada mutatwili fil hammam, tidak boleh berlama-lama di dalam toilet. Selesai hajat keluar. Kita ini secara nggak langsung didoktrin dengan kebiasaannya orang-orang non muslim. Orang-orang non muslim itu di dalam toilet disediakan koran, betul nggak? Ada tidak? Ada kan? Baca koran ketika buang hajat. Kita itu tidak boleh begitu. Orang mukmin itu bukan tempatnya berlama-lama di dalam toilet itu. Selesai hajat keluar. Kalau sekarang bukan koran, apa? Iya, balas chat di dalam WC. Yang lebih parahnya apa? Nonton final di dalam WC. Bawa HP-nya final itu. Kalah tapi ya. Selesai hajat keluar. Sama kita mau ngapa-ngapain, pokoknya kalau mandi, buang hajat apapun, selesai sudah keluar, gak usah lama-lama. Ya, tidak usah lama-lama. Jangan senang berlama-lama di dalam toilet itu. Itu tempatnya syaitan itu. Sarangnya syaitan. Karena kalau sering lama-lama di dalam toilet itu bahaya. Selesai hajat keluar. Begitu pula juga para wanita. Umumnya para wanita itu terkenal dengan kelamaannya di dalam toilet. Apalagi kalau mandi. Mandinya itu tidak cukup satu sabunnya. Yang pertama sabun biasa, yang kedua pakai pelembab kulit. Nanti yang ketiga nggak tahu pakai apa. Sampo-nya juga. Pertama pakai sampo, yang kedua pakai conditioner. Nggak tahu yang ketiga pakai apa nanti. Makanya peralatan mandi wanita dengan laki-laki itu berbanding jauh. Kalau laki-laki itu sabun, sampo, sikat gigi, odol, itu toh paling mentoknya ada Listerine mungkin ya. Ya, untuk bersihkan mulut itu. Perempuannya, masya Allah, ya, untuk sampunya, kondisionernya, terus wajahnya, terus apa namanya, sebelum mandi itu pakai dulu ini segala macam, luar biasa. Ya, ya bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu berlama-lama. Kalau bisa dipakai di luar kan lebih bagus daripada berlama-lama di dalam toilet. Ya. Tapi kalau ada laki-laki lama-lama di dalam toilet itu bahaya. Bahaya. Karena bisa jadi terjadi apa yang tidak diharapkan. Maka tidak boleh jawab. Umpamanya jomblo gitu kan ya. Itu ngapain di dalam toilet lama-lama itu? Taib. Itu adab-adab yang berkaitan dengan keluar masuk kamar mandi. Ya. Jadi ada berapa tadi? Harusnya 8, tapi yang 2 itu sama kok, sama pengertiannya. Cuma dipecah aja. Ya. Jadi ada 6 adab yang perlu untuk kita perhatikan. Taib. Sekarang kita pindah ke halaman berikutnya, halaman yang ke-13, yaitu sunnah di dalam kita berwudu. Jadi di dalam kita berwudu itu ada sunnah-sunnahnya. Nah ini panjang nih sunnahnya, ini disebutkan di sini sama beliau. Jadi kita tidak bisa menghabiskan langsung. Insyaallah kita bagi dalam beberapa pertemuan. Yang pertama, di antara sunnah berwudu itu adalah membaca bismillah. Membaca bismillah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait masalah bolehkah seorang berwudu di dalam toilet atau tidak.
Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak berwudu dalam toilet itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dia nanti akan berpotensi membaca bismillah. Sementara di dalam toilet itu tidak boleh menggunakan atau mengucapkan apa-apa. Sementara pendapat ulama yang mengatakan, pendapat lain mengatakan, berwudu di dalam toilet itu boleh. Karena membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Panjenengan tidak baca bismillah ketika mengawali wudu, wudunya sah. Kalaupun mau membaca bismillah, boleh dibaca di dalam hati. Bisa dipahami? Tapi kalau panjenengan wudunya di luar seperti ini, mau baca bismillah keras-keras juga nggak ada masalah. Bismillah, nah, itu tidak ada masalah. Tidak baca juga nggak apa-apa. Karena ini statusnya adalah sunnah. Ya, statusnya adalah sunnah. Ya. Jadi mau baca juga tidak masalah. Itu bagus. Tidak dibaca juga tidak apa-apa. Yang kedua, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Saya pernah sebutkan nggak di sini tentang variasi itu? Nggak pernah ya? Nah, jadi gini, misalkan kan tadi baca bismillah kan, lalu basuh tangan 3 kali. Ketika basuh tangan 3 kali, kemudian kita setelah itu disunahkan untuk ngapain? Kumur-kumur. Berapa kali? 3 kali. Kalau mau diratakan 3 kali semua sampai akhir, itu boleh. Kalau jenengan misalkan pinginnya tangannya 3 kali, nanti kumur-kumurnya sekali, cuci muka sekali, kemudian nanti cuci tangan yang ini 2 kali, itu boleh, nggak ada masalah. Variasi maksudnya. Itu tidak ada masalah. Karena itu termasuk hal yang diperbolehkan. Ya. Nih kita kasih contoh ya. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur harusnya kan 3 kali, tapi jenengan sekali aja. Boleh. Nanti cuci mukanya 2 kali, boleh. Seperti itu dalam satu wudu ya. Boleh. Kemudian nanti basuh tangan lagi 3 kali. Basuh kepala sama telinga juga sekali, misalkan basuh kakinya 2 kali misalkan. Boleh seperti itu dan wudunya sah. Wudunya sah. Ya. Atau diratakan sekali semua, boleh. Tapi dengan catatan, yakin kalau seluruh anggota tubuhnya itu sudah terkena air. Jangan nanti, ini nih yang sering nih. Wudu itu, apalagi pas tangan itu, sampai sini. Siku, ada yang sebelah sini kena, tapi ini tidak kena. Ini belum sempurna namanya. Sampai seluruh bagian itu ikut kena. Makanya apa hikmah? Orang cuci tangan itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Supaya ketika mengalirkan air ini kita langsung ginikan. Karena kalau umumnya dari sini, itu jarang diperhatikan. Biasanya dibasuhnya di sebelah sini aja. Ya. Itu diantara hikmahnya. Ya. Jadi yang kedua itu membasuh tangan sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Ya. Dan ini maksimal 3 kali ini, tidak boleh lebih dari itu. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kana yatawaddau wahidatan wahida wasnataini isnataini wa salasan kullu dzalika yaf'al. Bahwasanya Nabi itu melakukannya itu kalau tidak 1, 2, maksimal lebih dari itu tidak dilakukan sama Nabi. Misalkan 4 tidak dilakukan sama Nabi. Kecuali nikah itu maksimal 4. Kalau wudu 3. Jadi bilangannya boleh 1, boleh 2, boleh berapa? 3. Pilih salah satu atau di mix.
Tidak ada masalah, diperbolehkan. Ya, mau diratakan 3 semua boleh, 2 semua boleh, 1 semua boleh. Tidak boleh lebih daripada 3, maksimal 3. Ya, tidak boleh ditambah lebih dari itu. Ya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kemudian yang ketiga, mendahulukan madmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Jadi tamatmud itu memasukkan air ke dalam mulut. Yang sunnahnya itu jamaah, 1 kali ambil itu masuknya ke 2 lubang. Lubang masuknya ke mulut dan masuknya ke hidung. Itu sunnahnya. Jadi kalau diambil, masukkan setengah ke mulut, sisanya ditarik. Di sini ada 2 metode, kata para ulama. Ketika Anda tidak berpuasa, usahakan air itu masuk sampai kalau bisa keluar lewat tenggorokan. Masuk nanti ke mulut, nanti keluarkan. Itu kalau kita tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, jangan terlalu dalam. Takutnya nanti aji mumpung. Oh, wis masuk nih Ustaz. Nggak apa-apa, langsung ke lambung aja. Aji mumpung. Banyak orang-orang aji mumpung itu. Ya. Yang saya lucukan itu, kan di dalam kita nyimpang dikit ke puasa ya. Kan di dalam sunnah berpuasa, di dalam termasuk perkara yang mubah yang boleh dilakukan oleh orang-orang berpuasa, mencicipi makanan untuk merasakan apakah dia sudah pas atau belum. Tapi hanya sebatas di ujung. Ini saya pernah lihat orang jualan bukan di ujung lidah, 1 sendok di. Oh belum, coba lagi. Itu bukan nyoba namanya. Jadi 1 sendok. Oh ya belum, tambah, coba lagi. Ya, ini salah namanya kayak gini. Itu boleh jadi masuk itu 1 kali ambil airnya, tapi berlaku 3 sebenarnya ya, yaitu tamatmud, istinsyak dan istinsar. Adabnya begini, masuk pakai tangan kanan, dikeluarkan pakai tangan itu, adabnya begitu. Jadi tapi jangan pas ada orang, gitu kan? Wah, perkoro kalau ini. Jadi kalau kurang, ambil lagi, masukkan ke mulut, keluarkan, masukkan, dikeluarkan. Itu dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi yang pertama tadi membaca Bismillah, tasmiyah. Yang kedua membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, dan ingat ketika membasuh telapak tangan bukan hanya begini, tapi diginikan, jari-jarinya itu dibersihkan seperti ini. Ya, benar-benar di sela-sela seperti ini. Ya. Baru setelah itu ambil air untuk kita memasukkan ke dalam mulut, lalu diteruskan masuk ke dalam yang kita kenal dengan istinsyak, dan dikeluarkan yaitu dikenal dengan istilah istinsar, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya, dikeluarkan dengan tangan kiri. Taib. Kemudian yang keempat, yaitu sudah sama saya sebutkan tadi. Yang kelima, yaitu bersungguh-sungguh di dalam berkumur serta istinsyak, kecuali orang-orang yang sedang berpuasa. Nah ini dia tadi. Kalau lagi puasa jangan terlalu dalam. Takutnya nanti masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Kumur-kumur ala kadarnya ketika berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa, kita benar-benar disuruh untuk berkumur dengan baik dan memasukkan air ke dalam hidung juga dengan baik. Itu ketika kita tidak berpuasa. Tapi kalau lagi berpuasa di stop, ditahan dulu, jangan terlalu dalam memasukkannya.
Para ulama menyebutkan begini jamaah sekalian. Apa sih hikmah kok kita disuruh untuk memasukkan air ke dalam hidung itu dengan sedalam-dalamnya? Kata para ulama, dan ini dinukil dari ulama tib, dari ulama-ulama yang bergerak di bidang kesehatan, hidung itu merupakan sarangnya penyakit. Jadi secara penjelasan para ulama, didorong oleh air itu sampai masuk ke rongkongan, nanti dikeluarkan melalui mulut. Ya. Makanya kenapa air istinsyak itu tidak boleh ditelan. Kalau panjenengan telan berarti panjenengan menelan penyakit. Ya, nelan penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat dari istinsyak itu? Menjauhkan seseorang, tentu dengan pertolongan Allah ya, yang paling utama. Tapi sebabnya menjauhkan kita dari penyakit pilek. Penyakit pilek. Karena kan di sini banyak debu. Ya. Subhanallah ya, Allah menciptakan adanya bulu hidung untuk menyaring udara yang masuk. Dan itu dikeluarkan ketika kita berwudu. Makanya kenapa Islam menyuruh kita untuk sholat 5 kali sehari, untuk membersihkan diri kita jemaah sekalian. Subhanallah. Ya, makanya bulu-bulu hidung kita itu jangan dicabut, tapi digunting aja kalau panjang. Ya, itu yang disunahkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi, wabalik fil madmadati wal istinsyaki illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berkumur-kumur dan beristinsyak kecuali ketika kalian sedang berpuasa. Jangan terlalu dalam. Ya. Jangan terlalu dalam. Yang keenam, menyatukan antara kumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisah. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Jadi sekali ambil, setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Makanya kita disuruh ngambil banyak. Ya, bukan sedikit. Ya, Ustadz boleh nggak kalau misalkan 1 kali untuk mulut, 1 kali untuk hidung? Secara sah atau tidaknya sah, tapi afdolnya itu 1 kali cidukan itu, supaya kita itu lebih mendekat kepada sunnah. Tapi para jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita ambil ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, atau adzan terlebih dahulu atau ditambah setelah ini dikit? Ada mau pertanyaan? Sebentar, adzan terlebih dahulu, baru setelah itu kita tanya jawab ya. Adzan terlebih dahulu, silakan. Ya, adzan dulu.
حي على La haula wala quwwata illa billah. حي على Salatul qaimah. Baik. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan sholat wajib, kita membaca Al-Quran sesudah atau sebelumnya. Dan kedua, kita habis sholat subuh mendengarkan jenis Al-Quran. Dan tiga yang terakhir ini sesuai dengan petunjuk Islam bahwa semua itu yang diterangkan oleh Islam ada kaitannya dengan amalan sunnah. Alhamdulillah, mungkin bapak-bapak yang hadir pada malam hari pengajian kita ini mungkin awam masalah petunjuk-petunjuk yang akan dijelaskan oleh Ustaz Tanggal. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebagai amalan sunnah? Ya. Membaca Al-Quran ya sebelum dan sesudah sholat fardu ya. Ya, sholat fardu kan Pak ya, sholat wajib ya. Ya. Kalau itu dijadikan ini secara umum membaca Al-Quran itu adalah amalan yang sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena namanya membaca Al-Quran itu akan bisa mendatangkan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Dari hadis ini, para ulama itu menyimpulkan, mengambil satu faedah di antara perkara yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat, yaitu bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran. Ya, bacaan kita loh. Jadi kalau Al-Quran itu tidak dibaca, tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau panjenengan baca, baru bisa memberikan syafaat. Yang kedua, membaca Al-Quran ini secara hukum asal, waktunya itu kapanpun. Ya, dan dimanapun kecuali pada tempat-tempat yang memang itu dilarang untuk kita membaca Al-Quran ini. Contoh di toilet, misalkan ya, tidak boleh baca Quran di dalam toilet. Ya, tapi kalau jenengan bacanya di jalan, di atas kendaraan, di rumah, di tempat tidur, ini tidak ada masalah. Karena secara umum boleh dibaca dimanapun. Ya, boleh. Yang ketiga, kita tarik ya. Merutinkan diri membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat wajib, selama antum tidak mengatakan itu perkara yang wajib, ada tidak ada masalah. Itu termasuk amalan yang bagus. Tapi ketika Anda mengatakan nanti ya jamaah,
Orang yang baca Quran sebelum sholat dan setelah sholat itu merupakan rentetan dari ibadah sholat. Ini yang tidak boleh. Maka bagaimana caranya? Silakan dibaca baik setelah sholat atau sebelum sholat, tapi perlu sekali-kali untuk tidak dilakukan. Takutnya nanti menjadi wajib. Kalau sudah menjadi wajib, masuknya nanti ke dalam perkara baru dalam urusan agama. Bisa dipahami jemaah ya? Ya. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana lagi. Berdoa selesai sholat fardu. Hukum asal berdoa selesai sholat fardu itu tidak ada masalah. Tapi kalau jenengan rentetkan setiap selesai sholat fardu berdoa, bahkan itu sudah menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan, ini berbahaya. Berarti Anda menisbatkan satu amalan yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi menjadi amalan baru. Ini tidak boleh. Silakan berdoa, tapi sekali-sekali jangan berdoa. Misalkan nih 1 minggu 6 hari berdoa, hari ke-7 jangan berdoa, besok lanjut lagi di hari yang berikutnya. Dalam rangka untuk apa? Mengkat. Karena ingat, syaitan itu jamaah menjadikan kita terjerumus ke dalam perkara-perkara baru dalam urusan agama lantaran karena ibadah-ibadah yang disyariatkan tapi cara pengamalannya yang tidak sesuai sunnah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, sebentar dulu. Ya, sekarang itu banyak buku-buku sekarang itu yang bisa kita beli untuk kita baca dari doa-doa yang dituntut, ya, yang dituntutkan kepada kita untuk kita membaca. Cuma permasalahannya itu kita mau beli atau enggak, itu masalahnya. Ya, masalahnya itu. Atau kita ya ngenteni sing gratisan mawon gitu. Ya, nek ono sing gratisan ya itu lebih bagus gitu kan. Tapi kalau kadang-kadang ngeluarkan uang sendiri itu yang kayak agak berat. Sebenarnya tinggal beli buku, yang mana buku sekarang itu banyak sudah ditulis oleh para ustadz-ustadz kita, yang mana mereka menghimpun doa-doa yang diajarkan untuk dibaca setiap amalan-amalannya. Contoh selesai sholat fardu baca zikirnya, ya zikir ini ada di buku itu tersebut. Mau tidur ada doa-doanya, tinggal dibeli bukunya, tapi yang sesuai dengan sunnah. Karena ada buku yang memang ditulis tidak sesuai dengan sunnah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, silakan komandan. Ya. Hanya untuk memperjelas saja, karena saudara-saudara kita kalau lihat wudhu ya tangannya itu tidak langsung 3 kali, habis ini gini, karena banyak diperjelas. Ya, selang-seling. Ya. Bagaimana hukumnya kalau menselang-seling? Kata para ulama, yang lebih afdol itu tuntaskan dulu yang satu, baru pindah ke yang lainnya. Kayak wudhu telinga. Makanya Nabi memberikan solusi, ambil air, basuh ke belakang, tarik ke depan, telunjuk masuk ini, jempolnya mutar. Selesai. Kurang sekali 3 kali boleh. Ya, tapi jangan nanti airnya diguyur di kepala gitu. Adus lagi. Iya. Yang sering mohon maaf, saya sering dapati, saya sering lihat jamaah kalau wudhu itu ya suka al-mubalaghatu fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makanya orang Indonesia itu orang yang terkenal suka boros air. Iya, boros air orang Indonesia. Padahal sekali berwudhu pakai segini tuh bisa. Tinggal dicontohkan sekarang, nggak usah ya. Nanti aja. Antum lihat videonya banyak. Yang sering saya dapati, mohon maaf, kalau wudhu kaki itu hanya sini. Ini enggak, betis-betisnya sini dia. Hada al-mubalaghah, enggak boleh seperti itu. Hada tanattu, berlebih-lebihan dan tidak dianjurkan dalam syariat. Disunahkan hanya apa?
sebatas mata kaki. Kalaupun harus naiknya cuma maksimal 2 cm. 2 cm itu berapa sih? Segini kan? Maksimal 2 cm dari mata kaki itu yang boleh naik. Ini enggak. Sak betisnya. Iya. Yang lebih ekstrim sampai lutut pahanya dia itu. Katanya biar nyala di hari kiamat sampai segininya. Sekalian aja guyur badannya gitu kan. Ya, nah ini perlu diperhatikan jamaah. Terkadang sebuah kaidah dalam agama kita mengatakan begini, wa kam min muridin lil khairi lan yusiba. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi karena cara yang salah, akhirnya kebaikan itu tidak bisa diraih, yang ada dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, itu dia. Ya. Pingin melakukan hal yang terbaik, ingin mendapatkan sesuatu yang perfect, tapi karena salah cara, bukan malah kebaikan yang kita dapatkan, justru kita terjatuh ke dalam kesalahan. Dan ini yang harus dihilangkan. Bisa dipahami ya? Tapi saya rasa cukup jemaah sekalian ya. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.